Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan filamen, Laravel filamen untuk bagian resource. Kita jalankan dulu web servernya, PHP Artisan Serve. Nah, ini kita login. Nah, untuk yang kemarin ada kendala nggak bisa sort ini ya, ngurutkan nama kategori ya. Nah, ini sudah bisa diperbaiki kemarin. Nah, ini ketika Indonesia seperti ini ya, desain grafis, bla bla bla. Nah, ketika diganti menggunakan bahasa Inggris, nah ini, nah udah otomatis urutannya sesuai menyesuaikan dengan translasi bahasa Inggrisnya. Nah, ini udah otomatis ya. Ini menunya ada di sini, di kategori resource, di bagian name. Nah, ini kalau nggak tahu ya pakai AI aja. Tag resource. Nah, untuk yang tag kan belum diurutkan ini, belum diperbaiki. Nah, ketika diurutkan ini nanti error nih ya. Nah, ini ya, error ya. Nah, karena untuk JSON tipe JSON di Postgre ini nggak bisa diurutkan ya. Nah, SQL. Nah, ini kalau di fiturnya filamen, Laravel filamen, nah itu di bagian ini sortable. Nah, ini tag name. Sebentar, ini tag. Nah, ini kan sortable. Nah, itu ada parameter yang bisa di apa ya dimasukkan. Klausurnya apa? Nah, ini kita kayak gini di enter. Nah, kemudian pakai AI ya. Nah, bahasa Indonesia bisa nggak ya? Buatkan sortable custom untuk nama dengan menyes dengan translasi ya di ini. Nah, ini bisa nggak ya? Coba aja ya. Nah, dengan transaksi dan menyesuaikan kondisi short ascending atau dash. Nah, ini coba muncul nggak nih? Ah, ini. Nah, udah otomatis ya AI-nya. Nah, udah ini aja. Searchable nggak usah nih. Tadi kepencet. Nah, ini cukup menggunakan AI sudah. Oh, ini malah nambah-nambah nih. Nah, kita coba yang search ya. Nah, cukup menggunakan AI. Ini kayaknya nggak perlu search nih. Udah dicoba nggak usah perlu. Nah, menggunakan chat Copilot ini bisa keluar solusinya. Nah, kita coba ini ya. Kita coba di ini tag bisa nggak? Wah, ini Direction and Retrieval tidak menemukan resolusi. Nah, ini berarti sortable query. Bentar, kok beda nih query function? String direction, sortable. Oh, returnnya belum ada. Udah return ini. Returnnya query order by aktif lokal. Bener loh. Bentar. Atau di refresh. Bentar.
Redirection closure. Oh ya, ini closure-nya. Ini, nah ini di sini ada ini kan. Nah ini ada parameter ya, closure, condition, dan closure query. Nah ini perlu tambah parameter query. Nah ini, nah lupa. Nah ini refresh. Nah ini, ini ya. Jadi ini kan parameternya ada dua nih, sortable nih ya. Closure conditionnya apakah di atau tidak, dan ini closure satunya query-nya. Ini query di custom pakai ini query apa parameternya. Nah, nih atau pakai ini terlalu panjang nih. Kita coba yang ini aja, yang kategori kita perbaiki ya. Nah, langsung ketemuan. Nah, ini nah, sama aja. Oke, jika kita ganti ke Inggris, nah ini udah otomatis ya coffee shop. Nah, nanti kalau kita ganti ke Indonesia, coffee shop akan turun menjadi warung kopi. Kok di ini? Iya, bener. Itu. Oke, kita berpindah ke membuat form di project. Nah, ini kita bab baru. Kita membuat form di project. Nah, buat project ini masih kosong kan? Nah, kita buat form. Perhatikan di sini eh, parameternya apa aja. Nah, title, slug, konten, image dan sebagainya. Nah, ini dibuatnya di sini ya, skema. Nah, dalam filamen biar lebih cantik itu ada namanya section ya. Section itu biar ada pemisah antar antar kolom. Filamen form section. Nah, ini basicnya kayak card lah. Nah, kayak card di Bootstrap. Nah, ini card ini kayak gini kan Bootstrap. Nah, kalau filamen eh, menggunakan section. Nah, ini mirip dengan ini card di Bootstrap, tapi ini Tailwind pakai section. Control F section. Section nggak ada ya kita buat sendiri, oke? Nah, ini pakai AI juga bisa buatkan dua section. Eh, ya gini lah. Eh, Begini aja cukup. Kita tutup skema. Nah, ini kalau gini aja. Nah, ini cuma satu section. Nah, nanti ada cardnya. Ini ya card ini ya. Nah, card. Nah, ini belum ditranslasikan. Nah, berarti kan di form create ini ya, create. Nah, di create page project create. Nah, ini ditambahi use. Nah, ini bahan otomatis nih. Nah, nanti biar muncul switch-nya bahasanya. Nah, ini belum muncul. Use create record. Oh iya, karena belum ditampilkan header action-nya. Nah, ini udah pakai langsung temu ya pakai AI. Nah, nah ini kalau ditranslasikan ditambahkan sini project title. Nah, ini project name. Ini project title aja lah. Project title. Nah, project description. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini. Nah,
Nah, ini sudah muncul ya. Kita sudah mentransaksikan dengan nama project title. Nah, ini Inggrisnya juga ini udah berubah. Loh, kok nggak berubah? Bentar. Oh iya, karena, nah ini tak terangkan nanti. Ya, ini karena translasinya menggunakan bahasa Indonesia nih. Oke, untuk lebih jelasnya kita nambah plugin satu ya. Namanya Language Switch. Biar lebih enak. Language Switch. Language Switch. Language Switcher filament. Nah, ini plugin ya, plugin yang sering dipakai anak juga. Ini untuk ini kayak nggak kurang valid ini. Bentar, versinya dua nih. Bentar. Kita cari yang versi tiga. Language Switch. Kita cari di filament, kemudian plugin, cari yang language. Di search ini, language switch. Nah, ini. Besar Saleh, Pak Dimondi. Yang Faisal Saleh biasanya. Nah, ini nanti muncul ini, muncul apa? Muncul, nah nih, switchernya di atas. Nah, kita pasang dulu bentar. Komposer require ini. Nah, setelah itu configuration udah important. Enggak usah nih. Kita nggak usah usage. Nah, ini di bagian app service provider. Nah, dicari nih. Di sini dicari di app service provider. Nah, ini ada satu ya. Nah, ini bagian boot tambah ini. Nah, log ini berhasil ya. Udah berhasil diinstal. Nah, ini di bagian boot ditambahi sintak ini. Ini yang ada ID aja, ID dan Inggris. Kalau mau Arab juga bisa sih. Nah, mau tambah Arab ya. Karena kita udah nambah bahasa Arab ya. Udah nambah bahasa Arab di Lang ya. Nah, udah. Oke, biar tahu aja. Kemudian configuration ini udah semua ini seharusnya. Outside panel roads nggak usah. Panel nah, kita coba, kita refresh. Nah, ini kita coba aja ya. Nah, kelasnya belum dipanggil. Lupa. Nah, ini switch use Bezar Saleh ini ya. Bezan Saleh. Nah, ini akan muncul nih satu link sini, satu ya ini Indonesia, Inggris, Arab nih ya. Kita coba Arab. Nah, nanti menjadi ini agak pusing kalau nggak orang Arab. Nah, kita kembalikan ke bahasa bahasa ibu kita, bahasa Indonesia ya. Ini Al Indonesiun. Nah, ini, nah pokoknya itu ya. Nah, ini ketika Inggris, nah project title ini ya. Nah, ini jangan lupa ini untuk memunculkan form atau input yang beda bahasa. Ini kan terkait dengan model ya, terkait dengan tabel project ada translasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, oke, kita pakai bahasa Indonesia aja untuk ini bahasa dashboardnya. Nah, ini sudah punya udah. Kemudian setelah itu apa? Nah, setelah itu project resource. Nah, setelah ini kan, nah ini kita buat section lagi.
skemanya, nah ini arraynya diperhatikan arraynya ya, urutan arraynya, nah ini kan array terus koma ini, koma, kita buat skema section lagi. Nah, defaultnya saat setiap satu skema itu ada dua kolom. Nah, nah, ini ada kolom sama span kolom ya. Nah, kalau seperti ini, form, kemudian skema. Nah, kalau dalam Tailwind, itu kan kolom bisa dibuat dinamis. Sama dengan ini, mau dibuat kolom berapa juga bisa. Misalkan kita buat kolom 12, yang kayak bootstrap. Nah, ini langsung aja 12, seperti ini. Nah, ini sectionnya, ini mau lebarnya berapa? Spannya, spanning kolomnya. Misalkan ini kalau gini pakai kolom span. Nah, misalkan yang bagian isian judul itu akan kita buat lebih lebih lebar. Misalkan kita isi span 8 misalkan. Ya. Terus yang bawah kita isi span sisanya. Berarti 12 kurangi 8 4 ya. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Nah, itu muncul muncul dua section ya. Nah, sectionnya ada dua muncul. Nah, kita teruskan yang ini untuk section selanjutnya, untuk form selanjutnya setelah text input kita buat ini form, kok form text editor kan sudah title, kemudian apa title, konten ya, konten. Nah, konten. Nah, ini pakai nganu list editor. Buatkan form text area rich editor. Nah, ini muncul nggak nih di ini muncul ya. Otomatis ya. Parent column span full. Dan ini nggak usah ke toolbar buttonnya custom aja. Udah gini aja ya. Oke. Nanti kalau kita buka. Nah, ini muncul ini deskripsi proyek dalam bentuk teks area tapi eh, kayak ngetik di Word. Nah, ini bisa kita tebalkan atau apalah nih ya. Jadi kalau kita buat form di mana, buat blog atau apa, nah ini bisa di sini ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian setelah title konten, nah ini image. Kok project date ya nih? Project date itu apa ya? Tanggal ya. Siapa pola project date. Jam-jam 1 liter. Zam-zam. Ya nanti temen anak tak suruh ngirim kalau mau. Ya, ada titipan zam-zam. Oke, kita lanjut ke image ya. Untuk image menggunakan image upload. Wah, sebentar. Lupa no sintaknya. Menggunakan image upload ini buatkan image upload. Nah, ini udah gini aja cepat ini. Ini. Nah, untuk image upload ada ketentuan mau taruh di direktori mana. Nah, ini project image ini dibuat pakai bahasa yang tambahannya ini kan, project image. Project image. Nah, ini berarti kita buka di dokumentasi. Ntar, dokumentasinya mana nih? Nah, ini kelamaan buka pakai AI aja lah. Ini dokumentasinya buka di Google aja biar cepet. Filamen image upload directory. Nah, kan mesti ngupload ke directory tertentu kan. Nah, ini didefinisikan di sini, directory. Directory. Nah,
Nah, ini direktorinya mana? Nah, ini nerangkannya agak panjang nih. Terkait file ya. Nah, oh ini sebelumnya kita akan belajar terkait service. Nah, service file. Untuk Laravel, file itu disimpan di folder service .php. Nggak kelihatan ya. Di folder config, kemudian service. Maaf, bukan service. Di file system. Nah, di file system udah dibuat defaultnya lokalnya. Ya, ini lokal sudah didefinisikan di sini. Nah, untuk menambahkan directory, nah, kita tambahkan di service. Nah, ini lokasi-lokasi mana yang akan kita buat lokasinya ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Project. Sebentar, Ana lupa. Buka contekan sebentar. Oh iya, Dix ya, dinamai Dix. Oke, ingat lagi. Nah, ini dinamai Dix ya. Ini adalah array untuk service atau layanan pihak ketiga. Nah, biasanya kalau saya membuatnya itu eh, untuk layanan directory tak buat eh, tree atau diagram pohon folder yang berbeda. Nah, untuk yang Dix biasanya gini. Ini untuk yang project, misalkan gini ya, ini blog atau artikel. Nanti taruh di mana? Artikel taruh di misalkan ini contohnya. Nah, ini artikel, misalkan taruhnya di folder artikel. Nah, misal ini ya, kemudian project, taruh di folder project. Ini aja contoh aja. Dah, terus yang file system. Nah, ini nggak usah diubah-ubah, tetap ini aja. Yang penting ini lokal. Ini yang lokal. Oke. Nah, untuk direktorinya ini diisi, nah ini direktori, direktori nggak muncul. Oh, salah lokasi malah di editor di sini. Nah, direktori project ya, Dix Pro. Ntar ini seharusnya gini, Dix Project. Nah, ini project ini ya. Biasanya kalau di sini jamak di sini articles project. Nah, namaan foldernya. Nah, saya tak pastikan dulu. PP Filament eh oh maaf salah nih. CD resource. Nah, ini di bagian artikel. Nah, ini anak agak lupa kalau bagian Dix agak lupa. Belum buka contekan sebentar. Nah, oh ya, ini cara memanggil konfigurasinya ini ya. Config service. Nah, image editor. Nah, untuk bisa menjadi editor image-nya, nah, tambahi
Selain upload juga bisa ngedit ya. Nah, pakai ini, perintah image editor. Nah, ini. Nah, image editor. Nah, ini bisa ngedit gambarnya. Kemudian direktorinya ini. Direktorinya pakai config. Nah, lupa nih. Nah, ini config foldernya share di ini ya, udah ketemu langsung. Nah, ini service disk project ya. Ini service itu adalah nama filenya ya. Service ini di folder, di file mana? Service, kemudian disk ini, kemudian di folder project. Nah, oke. Nah, setelah itu kita refresh di sini coba. Ini yang buat formnya setengah jam jadi ya ini ya gambar project seperti ini. Nah, ini bisa kita pilih filenya lah, misalnya ini aja lah. Nah, ini gambar inilah, gambar model ini. Kalau menggunakan fitur image editor, nah image editor kan udah di load ini, image editor. Nah, ini bisa kita edit di ini. Nah, kita cuma ambil badannya aja, itu bisa pakai fitur crop. Mana crop? Ah, ini crop dah, crop nih. Nah, ini bisa crop ini ya. Hmm, bisa on the fly, artinya upload sekalian crop. Nah, ini fiturnya yang membuat codingan pakai filamen lebih cepat ya. Nih ya, simpan. Nah, kalau gini udah nih. Nah, udah crop. Nah, yang lainnya apa? Yang lain kategori dan sebagainya kita pelajari besok ya. Yang penting kita simpan dulu ya. Nah, ini kita namai judul proyek aja. Nah, ya aplikasi sekolah namanya. Nah, deskripsi aplikasi sekolah. Nah, ini kan pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk Inggris kita pindah ke Inggris. Nah, nanti muncul ini belum diisi kan. Kita nama Inggris School Application. Nah, description of school application. Nah, kita simpan ya. Simpan. Nah, udah selesai. Error. Nah, apa ini? Wah, ternyata kategori ID harus diisi. Nah, ini masih banyak ini. Wah, karena di kategori ID sifatnya apa? Oh, ini nggak bisa nol ya. Harus diisi. Nah, yang lain kan nullable. Nah, kita tambah satu lah. Kategori. Nah, ini di atasnya image kita tambah kategori. Nah, ini kalau di ini buatkan select kategori. Salah. Eh, Nah, ini otomatis muncul ya. Project kategoris. Nah, jangan multiple. Nah, satu aja. Udah ini cukup ini. Ah, oke. Ini relationship-nya ini, relationship itu mengacu ke model project. Nah, di model project itu ada namanya function kategori ini kan. Nah, ini kan belongs to. Nah, berarti ini bukan kategori ya, tapi kategori. Nah, karena AI nggak semuanya pinter ya. Manusia itu yang harus jadi pilotnya. Nah, untuk AI itu cuma sebagai copilot. Nah, project kategori. Nah, ini enggak, ini karena singular ya, belongs to kategori. Nah, kita coba refresh. Nah, ini apa ini? Operator for. Nah, karena ini menggunakan dua bahasa, berarti ini contohnya nih ya, name.id misalnya nih. Name.
name ID. Nah, kita langsung tembak bahasa Indonesia bisa nggak? Nah, ini bisa ya. Nah, ini kalau kita ganti ke bahasa Inggris tetap bahasa Indonesia nih kan. Nah, biar bisa dua bahasa, tinggal ngopi yang tadi, yang ngopi bawahnya ini app lokalnya, yang tag resource, app lokalnya ini ya, ini get lokal ini biar tahu bahasanya apa. Nah, tadi mana? Nih, nah kita coba pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini sudah, oh masih bahasa Indonesia. Nah, ini perlu PR ya. Belum, ntar bahasa Indonesia. Kemudian ganti bahasa Inggris. Oh, belum bisa ya. Nah, ini perlu saya buat PR buat saya sendiri yang tak cari di rumah. Nah, ini kita isi lagi eh, bahasa Inggris ini ya. School application definition of school. Nah, sematon wae. Terus ini kita buat eh ini pengumuman web ya. Gambarnya yang tadi ya. Kita buat gambar ini. Gambar ini nggak apa-apa lah. Terus itu kemudian Indonesia. Nah, Indonesia aplikasi sekolah. Nah, defi- definisi aplikasi sekolah. Nah, kita coba crop kepalanya. Udah, simpan. Kemudian kita unggah. Nah, ini Bismillah. Dan ternyata masih salah. Nah, ini not null. Nah, ini perlu Ana pelajari dulu ya. Kategori Education Project Violation. Bentar, ini perlu Anda pelajari dulu ya buat PR Anda pribadi. Nanti akan saya update lagi ya karena perlu dicek satu persatu dan karena masalah durasi ini Zoom-nya mau selesai, nggih. Untuk sementara kita akhiri dulu pelajaran hari ini terkait dengan resource form. Untuk selanjutnya besok kita lanjut lagi. Insya Allah jam 4 atau jam 1 siang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.